Abu Bakar As-Siddiq, sang penyambung Nabi, penyejuk kering jiwa. Jika kamu teringat satu hajat dari saudaramu yang kamu percayai, maka ingatlah apa yang pernah diperbuat Abu Bakar. Ia adalah sebaik-baik manusia, yang paling takwa dan yang paling adil setelah Nabi. Ia pula orang yang paling menepati apa-apa yang diembannya. Ia adalah orang kedua sesudah Nabi yang paling terpuji di hadapan manusia, dan orang pertama yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak berlebihan jika sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an bersyair yang sebegitu indah kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin Al-Qurash At-Taimi radhiyallahu an. Tak berlebihan pula jika Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq atau yang membenarkan, karena beliaulah salah satu seorang dari seantero bumi yang pertama kali langsung membenarkan atau mengimani dari setiap apapun yang dikatakan beliau Nabi Muhammad. Ketika selainnya menyalahkan, beliaulah orang yang selalu membantu Nabi Muhammad. Ketika selainnya mengimarjinalkan, yang sekaligus membenarkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni Islam yang mengesahkan Tuhan. Ketika selainnya menyekutukan Tuhan dengan segala ajaran kehidupan jahiliyah mereka, maka tak berlebihan pula jika Nabi Muhammad menggelarinya pula dengan gelar yang sangat menakjubkan, Al-Atiq, yang dibebaskan. Gelar ini beliau peroleh tatkala Nabi Muhammad bersabda kepada beliau pada suatu kesempatan dengan sabdanya, "Engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka." Pada keterangan yang lain, gelar ini disandangkan kepada beliau karena ketampanan wajahnya atau karena saking banyaknya hamba sahaya yang dimerdekakannya, seperti Bilal yang kelak akan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW pula. Abu Bakar radhiyallahu an lahir di Mekah selisih 2 tahun pasca kelahiran manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Garis keturunannya bertemu dengan nasab Nabi pada jalur kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Setelah dewasa, seorang lelaki tua dari suku Al-Azd, Yaman, pernah menyampaikan kepadanya akan betapa semakin dekat waktu diutusnya Nabi akhir zaman yang akan menjadi penutup sekaligus penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Demi mendengar itu, Abu Bakar segera bersiap menerima siapapun yang dipilih Tuhan untuk menyempurnakan ajaran kehidupan dunia akhirat itu. Dan beliau langsung mengimani kabar yang diterimanya. Beliaulah orang pertama yang kelak akan menolong dan membenarkannya. Selain dari tetua Al-Azd, berita yang sama juga pernah beliau terima dari Warokoh ibnu Naufal. Selain keterangan di atas, ada pula yang berkata bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada malam yang mulia itu baginda Nabi Muhammad untuk kali pertama dijalankan oleh Allah, Zat yang maha menguasai segalanya, demi menerima wahyu solat setelah melewati banyak proses yang tidak bisa diterima akal manusia. Pada saat itu dan bahkan tidak sedikit orang menganggap bahwa Nabi Muhammad telah gila dengan kabarnya. Tentu saja orang-orang mendustakan kejadian tersebut
karena peristiwa itu memang tak bisa dimasukkan nalar walau dengan memaksakannya. Namun lambat laun ilmu kecanggihan teknologi semakin menguatkan bahwa segala sesuatu harus bisa diterima oleh akal manusia ketika tiba pada saatnya. Dan Abu Bakar telah mempercayai akan semua itu dengan keimanannya sebelum pada akhirnya banyak manusia bergelar profesor memecahkan dengan ilmu mereka. Abu Bakar langsung membenarkan dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan persahabatan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang artinya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka, sungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Sayyidah Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dalam menafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Imam Az-Zahabi setelah menyampaikan ayat ini di dalam kitabnya Al-Kabair, ia kemudian meriwayatkan bahwa Ja'far Shadiq berujar, tidak ada perselisihan bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar. Masih adakah keistimewaan yang melebihi keistimewaannya di tengah-tengah para sahabat? Dari Amr bin Al-As radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya untuk pasukan Dhatus Salasil. Ia berkata, aku lalu mendatangi beliau dan bertanya, siapa manusia yang paling engkau cintai? Beliau baginda Nabi bersabda, Aisyah. Aku berkata lagi, kalau dari lelaki? Beliau menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Aku berkata, lalu siapa? Baginda Nabi menjawab, Sayyidina Umar. Lalu menyebutkan beberapa orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar lalu bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia dengan apa yang di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Lalu Abu Bakar menangis lalu berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusannya. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah, dan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di antara kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih, dalam riwayat lain ada tambahan selain Robku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dalam Islam. Tidak ada di dalam masjid sebuah pintu kecuali telah ditutup, melainkan hanya pintu Abu Bakar saja yang masih terbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian semua, namun kalian malah berkata, kamu adalah pendusta, sedangkan Abu Bakar membenarkan ajaranku. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan aku dengan meninggalkan sahabatku? Rasulullah mengucapkan kalimat itu 2 kali. Sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti oleh seorang pun dari kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hening sunyi angin seakan tak berhembus saat itu, tak berani mengusik kekalutan alam yang sedang berduka. Nabi Muhammad SAW, sang kekasih sekaligus pemandu alam fana ini, telah dipanggil oleh Allah, Zat yang maha mencintai kekasihnya. Dari segenap makhluk merasakan betapa menderitanya dunia ketika ditinggalkan sosok dengan cahayanya. Segala dicipta ialah sebab juga alasan dari segala yang ada, yang dijadikan oleh sang sebab dari yang menciptakan segala sebab. Seluruh alam beserta isinya pilu menatap kepergian sang pemberi syafaat dikala para pendosa telah berputus asa di hadapan Tuhannya kelak di hari kiamat. Namun tertinggal 2 golongan makhluk yang tidak mengetahui akan segenap keistimewaan yang diberikan kepadanya, jin dan manusia, kecuali hanya mereka beriman. Inilah peristiwa tersuram dari yang paling suram yang dialami oleh makhluk bumi dan langit, yang akan menjadi awal dari kekhalifahan dibentuk. Abu Bakar radhiyallahu an mengawali kekhalifahan yang dibentuk dengan berlandaskan keikhlasan hati dan kemurnian pengabdian untuk umat di bumi ini. Mendengar kepergian makhluk yang paling mulia dan dimuliakan seluruh alam bumi dan langit itu, Abu Bakar radhiyallahu an dalam riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dikatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sun. Beliau turun dari hewan tunggangannya kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain, kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar pun menangis, kemudian berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanku, Allah tidak akan menghimpun 2 kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, duduklah wahai Umar. Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, amma ba'du, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah meneguhkan hati kaum muslimin dengan pernyataan ini. Dan ini merupakan bukti bahwa Abu Bakar adalah sosok yang mampu mengendalikan sekaligus mengukuhkan umat muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar menyetir ayat Al-Quran yang menyinggung akan kematian Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda jika kelak suatu saat Allah memang benar-benar akan memanggil beliau, dan agar sebagai persiapan dari umat juga para sahabatnya yang ditinggalkan. Dengan suara lantang Abu Bakar membacakan firman Allah tersebut,
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Ali Imran ayat 144. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang menerima ayat Al-Quran itu, tak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya melainkan melantunkannya. Sedangkan Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an berkata, Umar ketika itu berkata, demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibaca oleh Abu Bakar, sampai aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku hingga aku tertunduk ke tanah. Ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya, kini aku sudah tahu bahwa Nabi memang sudah meninggal dunia. Sahabat Umar, seorang sahabat yang paling kejam, keras, dan tegak dalam menjalankan ajaran Islam setelah beliau masuk Islam. Sebelumnya beliau termasuk dari musuh Islam yang paling menakutkan, dan bahkan tidak sedikit dari kaumnya yang tidak berani mengambil resiko berhadapan dengan beliau. Setelah masuk Islam, beliau berbalik arah. Yang sebelumnya paling semangat berusaha untuk membunuh Nabi, juga siapapun yang berani mendukungnya, menjadi siap memusnahkan siapapun yang mengganggu Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, beliau sama sekali tidak bisa mempercayai berita itu dan siap selalu menghunus pedangnya, yang kemudian siap pula memenggalkan ke leher siapapun yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah tiada. Maka pantas saja jika sahabat Umar melakukan hal itu, karena beliau terlalu khawatir jika setelah meninggalnya Nabi Muhammad banyak umat Islam yang kembali ke jalan kafir mereka. Dalam riwayat lain, Al-Bukhari menyebutkan Umar berkata, maka orang-orang menambahkan hati mereka sambil tetap mengucurkan air mata. Lalu orang-orang Ansor berkumpul di sekitar Sa'ad bin Ubadah yang berada di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, dari kalangan kami Ansor ada pemimpin, demikian pula dari kalangan kalian. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekati mereka. Umar mulai bicara, namun segera dihentikan oleh Abu Bakar. Dalam hal ini Umar berkata, demi Allah, yang kuinginkan sebenarnya hanyalah mengungkapkan hal yang menurutku sangat bagus. Aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya. Kemudian Abu Bakar bicara. Ternyata dia orang yang terfasih dalam ucapannya. Beliau berkata, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Habab bin Al-Mundir menanggapi, tidak, demi Allah kami tidak akan melakukannya. Dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin. Abu Bakar pun menjawab, tidak, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum Muhajirin adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia, dan paling baik nasabnya. Maka baiatlah Umar atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar menyela, bahkan kami dan paling dicintai Rasulullah. Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Lalu ada seorang yang berkata, kalian telah membunuh hak Khalifah Sa'ad bin Ubadah.
Maka Umar berkata, Allah yang telah membunuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Umar radhiyallahu an termasuk sebagian dari para sahabat yang sangat mengenal siapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Tentu apa yang dilakukannya tidak hanya sekedar tunjuk dan dengan sengaja melakukan seperti apa yang dikatakan oleh seseorang sahabat seperti dalam hadis di atas. Namun sahabat Umar telah mempertimbangkan masa-masa dari apa yang akan beliau nyatakan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kali pertama mengimani Nabi Muhammad SAW sekaligus ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling sering menemani Nabi Muhammad SAW ketika selainnya memusuhinya. Bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling menghendaki Nabi Muhammad untuk tetap hidup ketika selainnya sangat mengharapkan kematian beliau. Alhasil beliaulah yang paling sering dan lama bersama Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam sejarah peperangan yang dilakukan Islam semasa hidup Nabi Muhammad, Abu Bakar tidak pernah sekalipun absen mengikuti peperangan demi peperangan untuk menegakkan panji-panji Islam. Dan Aisyah putrinya yang diperistri oleh Nabi Muhammad SAW adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, sekaligus menjadi perawi hadis terbanyak dibandingkan dengan yang lainnya. Berbagai alasan yang tercatat sejarah dengan arti tak terbantahkan mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad. Dan sungguh setelah dan sebelum sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pada saat itu adalah merupakan jabatan tertinggi, seorang Abu Bakar tetaplah Abu Bakar, seorang yang selalu menjalani hidup dengan budi luhur yang sulit tak tertandingi. Lihatlah, ketika itu adalah tahun 11 Hijriah, tahun di mana Abu Bakar yang mempunyai tak terhitung tradisi mulia diangkat oleh kaum muslimin sebagai khalifah mereka. Jabatan tertinggi dari yang mereka punya dalam pidato politik pertama kalinya, sangat kental aroma seorang pemimpin sejati tetap ada pada dirinya. Tak bermaksud mendahului takdir, Abu Bakar tetap menyandangkan jiwa pemimpin sejati ini hingga akhir hayatnya. Pemimpin yang benar-benar mengabdikan diri dan menjadi abdi pada siapapun yang dipimpinnya. Dalam pidatonya beliau berkata dengan tulusnya, "Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, hendaklah kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku, sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku, hingga aku mengambil hak darinya. Jika ada seorang maupun segolongan umat manusia yang mencari sesosok pemimpin laksana Abu Bakar, jangan harap mampu menemukannya di zaman yang setulus ini. Mereka hanya akan mampu merindukan sosoknya tanpa bisa memimpikan untuk bertemu dengannya dimanapun mereka menginjakkan kaki." Dalam kisah yang lain, para ahli sejarah mengumpulkan tentang apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar sebelum dan sesudah beliau diangkat menjadi khalifah dengan segala tradisinya. Mereka menyebutkan sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau menerima jasa memerah susu kambing untuk penduduk desa.
Ketika beliau telah dibaiat menjadi khalifah, ada seorang wanita desa berkata, "Sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerahkan susu kambing kami." Perkataan itu didengar oleh sahabat Abu Bakar, sehingga beliau berkata, "Tidak, bahkan aku akan tetap menerima jasa memerah susu kambing kalian. Sungguhnya aku berharap dengan jabatan yang telah aku sandang sekarang ini sama sekali tidak merubah kebiasaanku di masa silam." Dan terbukti sesuai dengan apa yang keluar dari lisan mulia beliau, Abu Bakar tetap memerahkan susu kambing-kambing mereka. Adakah peristiwa yang kini telah mustahil ini akan terulang? Sungguh suatu kejadian yang hanya akan menjadi tertawaan para orator yang ahli menjabat sebagai juru kampanye semata. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan kepada sahabat Umar untuk mengurusi urusan haji kaum muslimin. Barulah pada tahun berikutnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menunaikan haji, sedangkan untuk ibadah umrah beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 12 Hijriah. Beliau memasuki kota Mekah sekitar waktu duha dan langsung menuju rumahnya. Beliau ditemani oleh beberapa orang pemuda yang sedang berbincang-bincang dengannya. Lalu dikatakan kepada Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, "Ini putramu telah datang." Maka Abu Quhafah berdiri dari tempatnya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bergegas memerintahkan ontanya untuk bersimpuh. Beliau turun dari ontanya ketika onta itu belum sempat bersimpuh sempurna dengan tergesa-gesa seraya berkata, "Wahai ayahku, janganlah engkau berdiri." Kemudian sahabat Abu Bakar memeluk Abu Quhafah dan mengecup keningnya. Tentu saja Abu Quhafah menangis sebagai ungkapan rasa bahagia dengan kedatangan putranya yang telah menjadi khalifah, namun sama sekali tidak berubah tersebut. Setelah itu datanglah beberapa tokoh kota Mekah seperti Attab bin Usaid, Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Al-Haris bin Hisham. Mereka semua mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar dengan salam mereka, "Semoga keselamatan selalu tercurah padamu, wahai Khalifah Rasulullah." Semua secara bergiliran menjabat tangan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abu Quhafah berkata, "Wahai Atik," julukan Abu Bakar, "mereka itu orang-orang yang baik. Oleh karena itu, jalinlah persahabatan yang baik dengan mereka." Mendengar wejangan yang sang ayah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Wahai ayahku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Aku telah diberi beban yang sangat berat. Tentu saja aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya kecuali hanya dengan pertolongan Allah." Selang beberapa saat, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melanjutkan perkataannya, "Apakah ada orang yang akan mengadukan sebuah perbuatan dolim?" Ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepada sahabat Abu Bakar untuk melapor sebuah kedoliman. Semua orang malah menyanjung pemimpin mereka tersebut. Tak akan ada habisnya ketika membahas apapun kelebihan dari para sahabat Rasulullah, karena mereka mendapatkan pengarahan langsung dari figur yang mentauladani sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Namun kecuali hanya bagi mereka yang sangat tipis kadar keimanannya, ketika mencari kesalahan bahkan kelemahan dari para sahabat Nabi dan mereka berasumsi menemukannya. Sahabat Abu Bakar menjabat kekhalifahan selama 2 tahun lebih 3 bulan. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mengumpulkan Al-Quran, memerangi orang-orang yang kembali murtad dan kafir, juga memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.
Pada masa pemerintahannya pula dimulai pembebasan wilayah-wilayah baru. Selain itu, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 142 dari Rasulullah, yang di antara hadis tersebut ada satu hadis yang sangat perlu diperhatikan. Beliau pernah menyampaikan permintaannya kepada Nabi yang tersitir dalam sebuah hadis. Ajarilah aku sebuah doa yang aku bermunajat dengannya di dalam sholatku. Maka beliau Nabi Muhammad bersabda, Ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, dan tidaklah ada yang mengampuni dosaku selain Engkau. Maka berilah aku ampunan dari sisimu, dan kasihanilah aku. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kepemimpinan yang adil dan hanya bisa dirindukan itu tetap berjalan dengan sangat menakjubkannya, hingga pada suatu ketika, sesuai dengan yang tercatat menurut para ulama ahli sejarah, sahabat Abu Bakar diundang oleh Allah untuk memenuhi janjinya sebagai ganjaran yang jauh lebih indah, sesuai dengan apa yang pernah didengar langsung dari kekasihnya Nabi Muhammad. Pada malam Selasa, tepatnya antara waktu maghrib dan isya, pada tanggal 8 Jumadil Awal 13 Hijriah, usia beliau ketika meninggal dunia adalah 63 tahun. Sebelum beliau mangkat, beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau. Abu Bakar radhiyallahu an memiliki 4 istri, di antaranya adalah Asma binti Umais, Utailah, Ummu Ruman, dan Habibah. Beliau memiliki 6 anak, 3 putra dan 3 putri. Putra beliau adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad. Sedangkan putri beliau adalah Asma, Aisyah, dan Kulsum. Setelah melewati beberapa prosesi, jasad beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Sahabat Umar mensolati jenazahnya di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar Ar-Raudhah. Sedangkan yang turun ke dalam liang lahat untuk membaringkan jasad beliau adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar dan juga sahabat Umar, Utsman, dan Tolhah bin Ubaidillah. Satu lagi, bumi ditinggalkan sosok pemimpin yang tidak akan pernah tergantikan hingga tiba saatnya ketika bumi digulung dengan dahsyatnya untuk menemui apa yang telah dititahkan Allah sejak awal penciptaannya, yakni hari kiamat nanti. Semoga kita termotivasi dari cerita dari Abu Bakar radhiyallahu an, dan kita mendapatkan berkah dan kelak akan mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari beliau, dan kelak kita akan dimasukkan surganya Allah. Amin Allahumma